Halo Sobat Kalkulus, hari ini kita akan belajar tentang deret Taylor and deret Maclaurin. Jadi, kita mau menguraikan suatu fungsi kontinu. Taruhlah misalkan kita punya fungsi kontinu adalah dalam bentuk ln X, eksponen X, sinusoid, atau cosine, atau apapun itu fungsi kontinu ke dalam bentuk deret pangkat. Nah, dalam deret pangkat ini, di sini seperti yang kalian tahu, kita ekspresikan deret pangkat ini kan dalam bentuk umumnya pada pertemuan sebelumnya. Misal kita punya deret pangkat dengan bentuk umumnya adalah C0. C0 di sini adalah konstanta ya, konstanta gitu. Dikali dengan fungsinya yaitu X min B di sini ya. X min B pusatnya adalah di X sama dengan B. Nah, bedanya apa? Deret Taylor dengan deret Maclaurin ini bedanya ada di pusatnya. Ketika dia berpusat di titik selain 0, maka ekspresinya akan menjadi dalam bentuk deret Taylor, tapi kalau di pusat 0 itu ekspresinya menjadi deret Maclaurin. Jadi kita mau membuat deret dari suatu fungsi yang kontinu dalam bentuk diskrit lebih tepatnya jadinya. Nah, misalkan bentuknya secara umum kan deretnya seperti ini ya yang di pertemuan sebelumnya. Di mana C0 ini kita kalau kalian masih ingat waktu SMA ada teorema sisa gitu ya pas kalian belajar tentang polinomial. Nah, penurunan rumus dari C0 ini di sini sebenarnya bisa kalian hitung pakai penurunan rumus teorema sisa. Nah, itu mudah sekali pembuktian rumusnya. Nanti bisa jika kalian ingin belajar bisa saya tambahkan ke section sebelumnya. Tapi untuk deret Taylor dan deret Maclaurin di sini kita fokus pada bentuk umumnya dulu dan bagaimana cara menjabarkan suatu fungsi yang kontinu menjadi deret. Itu aja saja dulu untuk pertemuan pada section deret Taylor dan Maclaurin. Nah, di sini C0-nya kita describe sebagai FA over 0 faktorial. Oh sorry, ini pusatnya di B ya, harusnya bukan FA ya. Jadi harusnya fx-nya berapa, maka kita substitusikan pusatnya ke dalam fungsi tersebut. Nah, di mana fa per faktorialnya itu adalah menyatakan konstanta dari deret pangkat yang mau kita bentuk dari suatu fungsi kontinu. Di sini atau secara umum atau generalnya saya tuliskan di situ adalah fn di pusat A dibagi dengan n faktorial. Ini pusatnya harusnya apa? B ya, bukan A. Karena kita berpusat di X sama dengan B itu sebenarnya konstanta. Jadi terserah kalian mau dikasih simbol A, B, C, D, yang penting konsisten aja. Jadi karena tadi saya menuliskan di awal state-nya adalah pusat X sama dengan B, maka saya harus ekspresikan ke dalam X min B ya. Tapi kalau ada textbook yang mengekspresikan dalam bentuk X min A dan lain-lain, nah itu juga sama aja, itu hanya berbeda di pusatnya aja. Nah, di sini bentuk umumnya adalah dari konstanta itu adalah Cn, di mana Fn itu menyatakan turunan ke n. Jadi itu adalah teorema sisanya di situ fungsinya gitu. Jadi Fn itu adalah turunan orde ke n gitu. Jadi kalau yang pertama adalah Fb aja gitu berarti artinya langsung disubstitusikan ke fungsinya. Tapi kalau udah ada F aksen berarti turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, bedanya apa dengan deret Maclaurin? Nah, deret Maclaurin tinggal kalian ekspresikan aja si B-nya menjadi 0. Jadi hanya tinggal FB ya. Karena 0 faktorial kan 1. Jadi 0 faktorial 1 X min B dipangkatkan 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 adalah 1. Sehingga suku pertama hanya tinggal FB. Kemudian suku selanjutnya berarti hanya tinggal F aksen B 1 faktorial dikali X karena pusat B-nya 0. Jadi untuk Maclaurin di sini variabelnya hanya menjadi X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk umum untuk deret Taylor dan deret Maclaurin. Untuk tahapan selanjutnya, kita cek satu contoh soal di sini. Kita misalkan di sini Ibu mau buat fungsi fx ln X itu kita ekspresikan dalam bentuk deret Taylor. Nah, bagaimana caranya kita ekspresikan dalam deret Taylor, di mana pusatnya itu adalah di X tepat sama dengan B,
dengan B-nya adalah nilainya setara dengan angka 1. Nah, langkah pertama berarti kalian harus cari konstantanya dulu ya kan, C0, C1, C2, C3. Jadi tahapan pertama untuk mengerjakan soal deret Taylor dan Maclaurin itu adalah kalian harus cari C0, C1, C2, C3. Karena nanti untuk X min B kan hanya tinggal disubstitusikan aja ya ke equation. Nah, jadi sekarang kita cari aja dulu konstantanya C0 yaitu dengan mensubstitusikan fx itu sama dengan ln x. Ketika kita substitusikan nilai B-nya itu 1, yaitu FB, itu kita dapatkan ln 0, ln 1 itu adalah 0. Kemudian turunan pertama dari ln X itu adalah seper X. Kita substitusikan angka 1, jadi 1 per 1 kita dapati nilainya adalah 1. Kemudian turunan kedua dari seper X itu berarti kan itu X min 1 ya. Turunannya berarti minus X pangkat minus 2, sorry itu kurang min ya. Nah, min 1 pangkat X min 2, X-nya kita substitusikan angka 1. Sehingga kita dapatkan nilainya negatif 1. Kemudian kita cari turunan yang ketiga. Turunan ketiga dari ini adalah min 2 di sini ya, min 2 dikalikan minus 1, jadi positif untuk suku ketiga kita dapat 2X pangkat min 3, ya kan? Nah, kita dapat 2X pangkat minus 3. Sorry, itu minnya kok hilang lagi. Itu ada minnya ya, min X min 2 gitu. Nah, F3 di sini kita substitusikan, B-nya adalah nilainya 1. Sehingga kita masukkan 2 dikali 1 pangkat minus 3 adalah 2 ya. Kemudian misal kita cari lagi suku keempat, turunan keempat. Nah, kan kalau misalkan saya mau mencari sampai suku ke-10, masa kalian mau menuliskan dalam bentuk F aksen. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu, jadi kita tentukan aja bentuk umum dari notasi untuk turunan ke n itu adalah Fn. Jadi ini F4 di sini maksudnya adalah turunan keempat ya. Turunan keempatnya adalah minus 6x pangkat 4. Kita dapatkan di sini nilai dari Fb-nya untuk suku keempat itu adalah negatif 6. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke equation yang umum yang ada di atas. Itu kita punya ln x, di situ suku pertamanya adalah 0, sehingga 0 dibagi 0 faktorial dikali x min 1 tentu 0 ya. Kemudian kita substitusikan f aksen b, di situ kita punya angka 1 dibagi 1 faktorial ya untuk cari C1. Dikalikan X min 1. Satunya dari mana? Dari pusat yang diketahui di soal, yaitu B sama dengan 1. Kemudian suku ketiga, selanjutnya kita punya minus 1. Berarti di sini min 1 dibagi 2 faktorial, di mana di situ adalah pusatnya di X min 1 ya. Kemudian itu suku ketiga, dimana itu kita mulai dari 0 ya, suku ke 0 gitu, suku 0, 1, 2, 3 gitu, 1, 2, 3. Suku selanjutnya kita substitusikan, di situ adalah turunan ketiga. Kita peroleh konstantanya itu adalah 2 gitu. Nah, kita substitusikan ke sini bagi 3 faktorial X min 1 pangkat 3 dan seterusnya. Ini bisa kalian lanjutkan sendiri ke depannya. Ini adalah yang terakhir saya cari sampai ke suku keempat, sehingga sini saya sampai suku keempat aja saya tuliskan. Dan itu sampai tak hingga ya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau buat ini adalah deret Taylor-nya ya, mungkin nggak sih ln x punya deret Maclaurin ya? Nah, kita cek coba, ln x itu punya nggak dalam bentuk deret Maclaurin gitu. Kalau deret Maclaurin itu kan pusatnya di apa? B sama dengan 0. Nah, kita coba cari tahu apakah ln x atau ln x ini kita punya fungsi Maclaurin-nya, yaitu di pusat ketika nilai B-nya tepat sama dengan 0 gitu. Nah, kita cari dulu suku-suku yang pertama, konstanta yang pertama. Ini bentuknya mirip sekali dengan deret Taylor, hanya bedanya adalah di konstanta B-nya kita substitusikan angka 0. Nah, di sini kita substitusikan ln x, di mana ketika Fb-nya itu adalah 0, kita dapatkan ln 0 itu TD ya, tak terdefinisi, tak hingga.
Kemudian ketika kita substitusikan, ketika kita cari turunan yang pertama dari ln X itu adalah seper X, kita substitusikan F aksen 0, di sini kita peroleh juga TD. Ya, kesimpulannya apa? Ln X itu tidak memiliki bentuk deret Maclaurin. Dia punya deret Taylor-nya tapi tidak dalam bentuk pusat di B sama dengan 0. Makanya biasanya kalau di textbook itu kalian menjumpai dalam bentuk ln X plus 1 gitu. Karena ln X sendiri ekspresi deret Taylor-nya infinite. Kemudian untuk mengimplementasikan deret Maclaurin, coba kita cari fungsi lain yang sekiranya ada bentuk deret Maclaurin-nya. Di sini Ibu buat bentuknya itu adalah fx sama dengan e pangkat minus x. Di sini kita cari deret Maclaurin-nya, di mana kita tahu untuk Maclaurin itu B-nya sama dengan 0. Sehingga kita tinggal hitung aja di sini. Kita hitung fx-nya ketika nilai fx-nya adalah e pangkat minus x. Di sini kita substitusikan f0, yaitu kita peroleh e pangkat minus 0, itu berarti 1 ya. Kemudian kita turunkan, turunan pertamanya minus e min x. Kita substitusikan 0, kita dapat minus 1 ya. Kemudian turunkan lagi, jadi positif ya, positif min x. Jadi turunan keduanya kita peroleh konstantanya ketika f aksen 0 itu berarti setara dengan 1. Jadi kalau kalian amati di situ 1 positif, negatif, positif, pasti yang ketiga itu adalah negatif ya. Jadi dia akan berbolak-balik gitu. 1 min 1, 1 min 1, seterusnya. Nah, oke, kalau gitu kita ekspresikan e pangkat minus x di sini fungsi kontinunya dalam deret Maclaurin di pusat x sama dengan 0. Kita masukkan konstanta itu, yang pertama kita peroleh suku 1. 1 dibagi 0 faktorial x pangkat 0 ditambah min ya, itu negatif. Jadi positifnya saya hapus, karena positif dikali negatif kan negatif ya. Negatif 1 faktorial dikali x. Kemudian selanjutnya berarti suku kedua itu 1 dikali x kuadrat dibagi 2 faktorial ya. Jadi C1, C0, C1, C2 itu yang mana? C0 itu berarti yang 1 dibagi 0 faktorial. Min 1 dibagi 1 faktorial. 1 dibagi 2 faktorial. Nah, itu adalah C-nya, konstanta dari deret pangkat itu. Nah, berarti kita peroleh di sini kita sederhanakan bentuk ini 1 dibagi 1 kali 1 ya 1 ya. Berarti di sini ekspresi sederhananya dari e pangkat minus x berarti di sini adalah 1 min x plus x kuadrat bagi 2 faktorial kurangi x pangkat 3 faktorial. Nah, tips and trick di sini saya kasihkan tabel deret Maclaurin untuk membantu kalian mengerjakan tugas 1 sampai 2 di sini. Untuk 1 harus kalian kerjakan dari A sampai H. Kemudian yang kedua itu kalian cari deret Taylor-nya dengan pusat yang berbeda-beda dari cosine, sin, dan eksponen X gitu. Nah, untuk contohnya, Ibu mau buat contoh untuk mengerjakan soal yang nomor D. Tapi saya akan buat lebih kompleks lagi. Jadi itu kan kalau itu ditambah ya. Saya kasih contoh yang dalam bentuk perkalian, di mana kita akan menggunakan tabel summary ini untuk deret series. Jadi ini akan membantu kalian ketika kalian mengerjakan soal deret Maclaurin yang dalam bentuk penjumlahan, perkalian, pembagian, atau pengurangan. Nah, di sini saya kasih contoh yang ketiga. Di sini misalkan guide-nya adalah kita mau disuruh cari ekspansi dari deret fx dari fungsi fx eksponen minus x. Ya, kita tadi udah ngitung eksponen minus x ya secara manual. Sedangkan eksponen x kalian bisa langsung lihat tabel tip and tricks di situ. Nah, di sini kita punya e pangkat minus x, kita kalikan dengan cos ax gitu. Kalau di tugas itu ditambah, itu akan jadi lebih mudah ya. Nah, di sini akan saya propose 2 teknik atau 2 cara. Cara yang pertama kalian menghitung manual, yaitu cari konstantanya satu-satu. Nah,
Cara yang pertama berarti kalian substitusikan, di mana di sini untuk deret Taylor B-nya itu adalah 0, sehingga kalian cari F0 di sini berarti adalah E pangkat 0 cos 0. Berarti dapat berapa? E pangkat 0, 1 dikali cos 0, 1. Berarti 1 ya. Kemudian kalian cari turunan yang pertama. Kalian cari turunan pertama dari fungsi ini adalah bentuknya U kali V. Otomatis kalian harus jabarkan turunannya dalam bentuk U aksen V tambah U V aksen. Nah, selanjutnya kalian cari di sini turunan dari E pangkat minus E itu sebagai U aksennya adalah minus E pangkat min X kali V-nya adalah cos X ditambah E pangkat min X dikali turunan cos X adalah minus sin X gitu. Baru kalian substitusikan untuk mencari F aksen 0 gitu. Nah, di sini kita substitusikan aja. Di sini kita dapat min 1 kali 1 berarti min 1, kemudian sin 0 itu adalah 0, berarti konstantanya hanya negatif 1. Kemudian kita cari turunan yang kedua dari fungsi turunan yang pertama. Kita punya bentuk U kali V 2 kali, jadi nanti akan ada 4 suku otomatis ya. Nah, suku yang pertama kita dapat minus E min X kali cos X. Kita ekspresikan atau kita cari turunannya dia dalam bentuk U aksen V ditambah U V aksen. Jadi di sini turunannya min E min X itu adalah positif E min X dikali V-nya adalah cos X ditambah turunan dari cos itu adalah sin. Jadi di sini negatif U kali V aksen ya. U-nya adalah minus E min X dikali dengan min sin ya. E min X dikali dengan minus sin X gitu. Nah, ini adalah turunan untuk yang pertama. Kita masih punya turunan yang suku kedua, E min X kali min sin X. Nah, dijumlah lagi dengan turunan yang segmen yang kedua, suku kedua. Di sini bentuknya U kali V, jadi U aksennya adalah E minus X kali min sin X, V-nya itu min sin X ditambah U-nya adalah E min X kali V aksennya minus cos X, karena itu min sin X ya. Jadi turunannya min cos X. Nah, baru kalian cari F double aksen 0-nya. Nah, ternyata di sini ada suku yang sama, jadi bisa kita sederhanakan. Di situ ada positif cos X kali E min X dengan negatif cos X kali E min X. Jadi itu perkalian ya, yang suku itu belakang bukan dikurangi, harusnya saya kurung. Jadi bisa kita coret. Terus kita punya negatif E minus X sama kali negatif sin X, berarti positif ya. Bisa dijumlahkan jadi 2 E pangkat min X kali sin X. Kita substitusikan, ketika nilainya 0 kita peroleh ternyata nilainya 0 karena sin 0 itu adalah 0. Nah, selanjutnya untuk turunan yang ketiga kita hanya tinggal cari turunan dari 2 dikali E pangkat min X sin X gitu. Nah, itu bentuknya juga U kali V, sehingga tinggal kita jabarkan turunannya adalah U aksennya E min X kali sin X tambah E pangkat min X cos X gitu. Kita masukkan nilai B-nya 0 di situ. Kita peroleh konstantanya adalah 2. Selanjutnya tinggal kita implementasikan atau substitusikan ke dalam bentuk umum dari deret Maclaurin ya. Nah, deret Maclaurin yang pertama kita peroleh suku pertamanya adalah 1 dibagi 0 faktorial dikali X pangkat 0 ditambah suku yang kedua adalah min 1 dibagi 1 faktorial. Ini negatif ya. Negatif 1 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, selanjutnya suku yang ketiga di situ kita dapatnya 0, jadi untuk X kuadratnya dikali 0 pasti 0 ya. Jadi kita lanjut ke suku yang keempat. Di situ kita peroleh nilainya adalah 2, jadi kita dapat 2 dibagi 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Kalian bisa lanjut. Itu adalah cara 1. Kalian hitung manual satu-satu ya. Nah, ini cara yang kedua, ini lebih cepat. Dengan perbantuan apa? Tabel yang ada di segmen tips and tricks. Kalian tahu kita sudah hitung
E pangkat minus X dalam ekspresi deret Maclaurin itu bentuknya adalah 1 minus X plus X kuadrat dibagi 2 faktorial kurangi X pangkat 3 bagi 3 faktorial dan seterusnya. Kemudian kita tahu cos X di sini kalau dalam bentuk deret Maclaurin itu adalah 1 minus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4. Oke, dia fungsi genap, jadi yang ada genap. Cos X di sini dalam bentuk deret Maclaurinnya adalah 1 minus X kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial ya, dikurangi dengan ini salah, harusnya minus ya, bukan positif karena dia deretnya 1 positif negatif sama seperti eksponen ya gitu. Minus X pangkat 6 faktorial tambah X pangkat 8 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini tips and tricksnya ketika kalian mau cari deret ekspresi Maclaurin untuk E pangkat minus X kali cos X, tinggal kalian kalikan aja deret Maclaurinnya E min X dengan cos X ya, kalikan silang aja gitu. Jadi tidak perlu mencari turunannya atau konstantanya satu-satu seperti cara yang pertama. Jadi tinggal kalikan aja ekspresi Maclaurin dari setiap fungsinya, kalian kalikan silang, tapi bertahap ya, satu-satu. Nah, cara perkaliannya bagaimana? Nah, ini saya tunjukkan. Pertama, kalian kalikan suku pertama dari yang E pangkat min X. Di sini saya pakai warna yang berbeda, yang biru. Nah, 1 dikalikan suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya untuk deret yang cos X. Nah, itu kalikan silang. Itu kita masih mengkalikan suku pertama aja ya kan ya. Nah, kita peroleh di sini adalah 1 minus X kuadrat dibagi dengan 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial minus X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Jadi masih berlanjut karena kan sebenarnya cos X masih punya suku yang lain ya. Nah, tahapan selanjutnya di sini kita kalikan silang untuk segmen yang suku yang kedua dengan suku-suku yang berurutan di cos X, yaitu X dikali 1. Berarti ini apa simbolnya? Karena ini dikalikan silang kan itu penjumlahan ya, sebenarnya dijumlah. Jadi di sini kita dapat minus X. Kenapa minus X? Karena min X dikali 1. Kita peroleh min X. Ditambah dengan minus X kali X kuadrat, otomatis jadi positif X pangkat 3 dibagi dengan 2 faktorial minus X pangkat 5 dibagi dengan 4 faktorial dan seterusnya ya. Ini dilanjut aja. Nah, ini masih titik-titik ya. Jadi ini saya kasih simbolnya di sini adalah titik-titik ya. Gitu. Titik-titik ini masih berlanjut. Kemudian kita kalikan suku yang ketiga. Suku ketiga dari E pangkat minus X dikali dengan suku-suku yang ada di cos X gitu. Kita kalikan silang. Nah, ini kita kalikan satu-satu seperti tadi. Nah, kalikan ini dengan yang 1, 2, 3, 4. Sehingga kita peroleh di sini X kuadrat per 2 faktorial kali 1, yaitu X kuadrat per 2 faktorial negatif X pangkat 4 ya, karena X kuadrat dikali dengan X kuadrat. Nah, lalu yang bawah gimana? Ya tulis aja itu 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadi tulis aja dalam bentuk perkalian perfaktoran. 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 4. Kita dapat X pangkat 6 ya, atau dan seterusnya. Nah, kemudian kita tahapan terakhir itu bukan terakhir, ini masih berlanjut terus sebenarnya. Nah, tapi kita kalikan dulu aja sampai 4 suku ya, 4 suku yang di awal. Nah, di situ kita punya minus X pangkat 3 per 3 faktorial. Kita kalikan dengan suku-suku yang ada di cosine ya. Di situ kita dapat minus X pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan 1, sehingga kita tetap peroleh
minus X pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Kemudian kita kalikan minus X pangkat 3 dikali dengan min X kuadrat. Sehingga kita peroleh positif X pangkat 5 per 3 faktorial kali 2 faktorial. Dan seterusnya, lanjutkan saja. Nah, saya mau masuk ke tahap yang terakhir, itu adalah menyederhanakan. Di situ 1, nggak ada angka lagi selain angka 1. Oke, saya tulis 1. Kemudian yang X derajat 1, ada hanya 1 aja di situ, minus X. Oke, saya tulis minus X. Yang pangkat 2 di situ ada min X kuadrat dan positif X kuadrat, berarti 0, ya kan, untuk suku yang X pangkat 2. Dan saya masuk ke pangkat 3. Pangkat 3, X pangkat 3 ada X positif X pangkat 3 faktorial dikurangi dengan X pangkat 3 tapi dibagi dengan 3 faktorial. Artinya kita sederhanakan dulu karena penyebutnya berbeda. Yang satu 2 faktorial, satunya 3 faktorial. Berarti kita bisa sederhanakan dia. Kita punya X pangkat 3 dibagi 2 kali 1, 2 dikurangi X pangkat 3, 3 faktorial itu 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 6, berarti di sini jadi 3/6 X pangkat 3 dikurangi dengan 1 X pangkat 3. Jadi 3 kurangi 1 hanya tinggal 2X pangkat 3. Nah, 6 itu kan sama dengan apa? 3 kali 2 kali 1, artinya sama dengan 3 faktorial. Berarti saya tulis 3 faktorial. Oke. Ini adalah cara kedua. Kalian bisa bandingkan jawaban yang cara 1 dan cara kedua. Hasilnya sama. Jadi terserah kalian mau pakai teknik penghitungan cara yang mana untuk mengerjakan tugas. Di situ tabel tips and tricksnya bisa dipakai. Nah, kalian silakan kerjakan tugas untuk chapter ini. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat mengerjakan tugas.